Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Saya bacakan dulu hadisnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Abi Muhammadin Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Rawahul Bukhari. Ya. Jadi kalau Imam Nawawi dalam bab ini menyebutkan 25 hadis, dalam hadis yang ke-22 ini Nabi SAW menyebutkan ada 40 arba'una khoslah, ada 40 perangai, 40 sifat, 40 amalan, 40 kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang muslim. Ya. A'laha yang paling tingginya adalah manihatul anzi, memberikan kambing betina untuk diperah susunya, tapi tidak diberikan kambingnya. Jadi hanya diberikan apanya? Susunya saja untuk diperah. Saya punya kambing 2, saya berikan kepada fulan kambing itu untuk diambil susunya, diperah. Tapi kambingnya masih milik saya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun dikembalikan lagi kepada saya. Itu artinya a'laha manihatul anzi, yang paling tinggi kata Nabi SAW adalah memberikan kambing betina untuk diperah susunya. Kemudian Nabi SAW tidak menyebutkan sisanya, tidak menyebutkan yang paling rendah, juga tidak menyebutkan yang lainnya. Jadi ada berapa yang tidak disebutkan oleh Nabi? Ada 39 lagi. 39 tidak disebutkan. Kemudian Nabi mengatakan ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha, barang siapa yang melakukan salah satu dari 40 itu, walaupun 40 tadi hanya satu yang disebutkan, roja asawabiha, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, ya, wa tasdiqa mau'udiha, dan membenarkan apa yang dijanjikan, yaitu imanan, ya. Jadi imanan wa ihtisaban, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya, sahabat yang mulia, sahabat yang ma'ruf, yang diketahui sebagai ahli ibadah. Malam-malamnya diisi dengan qiyamul lail, siangnya diisi dengan puasa. Lisannya tidak pernah basah tidak pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Amr bin As ini putranya siapa? Putranya Amr bin As. Beliau dengan Amr bin As dengan bapaknya hanya beda 12 tahun. Ya, artinya Amr bin As ini nikah muda. Hanya 12 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Ya. Dan Abdullah bin Amr bin As ini lebih awal masuk Islam dibanding dengan bapaknya. Nah, Abdullah bin Amr bin As juga termasuk sahabat yang banyak sebenarnya mengambil hadis dari Nabi SAW. Bahkan Abdullah bin Amr bin As termasuk sahabat yang diizinkan untuk menulis apa yang dikatakan oleh Nabi selain dari Al-Quran. Nah, akan tetapi tidak banyak yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As karena beliau tinggalnya di Mesir. Berbeda dengan sahabat Abu Hurairah, beliau tinggalnya di Madinah, sehingga banyak orang yang datang kepada Abu Hurairah dan meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita akan banyaknya jalan menuju kebaikan. Ya, jalan menuju kebaikan. Di antaranya, ya, Nabi SAW menyebutkan ada 40, dan yang disebutkan hanya satu, yaitu yang paling tinggi. Perhatikan,
yang paling tingginya yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadis ini adalah memberikan kambing untuk diberikan susunya saja, diperah susunya. Jadi bukan memberikan kambingnya. Nah, gitu. Jadi artinya ini mungkin terlihat sepele, terlihat tidak seberapa. Nah, ini yang paling tingginya, apalagi yang di bawahnya. Itu nomor 1, nomor 2, 3, 4 sampai 40-nya. Nah, apa hikmah? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan? Ya, di antara hikmahnya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabarkan kita terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Kemudian terkait waktu diijabahnya doa pada hari Jumat. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa hikmahnya, di antara hikmahnya adalah supaya kita tidak menyepelekan hal yang kecil. La tahqiranna saghiran fa innal jibala minal hasa. Jadi jangan pernah menyepelekan hal kecil. Ya, karena gunung pun dari batu kecil. Jadi sesuatu yang besar itu tidak ujug-ujug besar begitu saja, tetapi yang besar itu bermula dari yang kecil. Nah, sehingga faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah berikanlah manfaat kepada orang lain. Ya, berikanlah manfaat kepada orang lain dengan apa yang kita miliki. Ya, kita punya kendaraan, orang lain tidak punya kendaraan, orang lain butuh kendaraan, kita pinjamkan. Itu termasuk memberikan kebaikan. Ya, bahkan hadis setelah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Jadi walaupun dengan sepotong kurma. Artinya jangan melihat sedikitnya, jangan melihat kecilnya. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu, tapi Allah melihat niatnya. Rubba amalin rubba syai'in shaghir tukabbiruhu an-niyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyah. Jadi banyak amalan yang terlihat kecil tapi menjadi besar karena apa? Karena niatnya. Dan amalan yang besar jadi kecil karena apa? Karena niatnya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syarat, yaitu apa? Roja asawabiha wa tasdiqo mau'udiha. Jadi imanan wahtisaban. Jadi ketika kita memberi, ketika kita menolong, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, itu bukan bercanda, bukan tanpa mengharap pahala, tapi kita benar-benar mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman. Nah, ketika seseorang beriman, maka akan mudah, akan Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan. Nah, kemudian apa? Maka balasannya adalah illa adkhalahu Allahu biha al jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Ya. Jadi ini mungkin hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini, yaitu hadis yang ke-22. Ya. Mudah-mudahan apa yang dibacakan bisa bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan bagi jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.